Mudik gratis Polri Presisi tahun 2023. Salam hormat kami semua untuk Bapak Ibu di keluarga semua di kampung halaman. Kepuasan kita kan kalau masyarakat puas. Puas ya? Polisi gitu kan. Jadi nggak ketemu anak istri nih ya selama 2 hari 2 malam ya. Pastikan ketersediaan perlengkapan pribadi, sarpras dan berbagai fasilitas penunjang lainnya pada setiap pos PAM, pos pelayanan maupun pos terpadu sehingga mampu mendukung pelaksanaan tugas secara optimal. Berbagai langkah-langkah yang harus dilakukan pada pengamanan arus mudik juga harus diterapkan pada arus balik sehingga kita mampu mengawal perjalanan mudik dari keberangkatan hingga kepulangan agar masyarakat mendapatkan kegembiraan bertemu sanak saudara dan bisa kembali dengan selamat. Pastikan informasi terkait kebijakan dan perkembangan situasi lalu lintas terkini tersampaikan dengan baik melalui iklan layanan masyarakat. Lakukan penguatan komunikasi publik baik menggunakan media TV, radio nasional maupun lokal serta media streaming Polri TV Radio melibatkan toga, Thomas, influencer dan public figure. Keenam, perkuat sinergitas dan soliditas antara petugas pengamanan maupun stakeholder terkait karena hal tersebut merupakan kunci keberhasilan Operasi Ketupat 2023. Polri Presisi 2023 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pelepasan mudik gratis Polri Presisi 2023. Hitungan mundur 3, 2, 1. Luar biasa. Mudik gratis Polri Presisi tahun 2023. Salam hormat kami semua untuk Bapak Ibu di keluarga semua di kampung. Oke Mas Alfian, kita hari ini nih di Silang Monas tepatnya ya. Ya, betul. Ada acara mudik gratis Polri Presisi 2023. Tentunya Siap. kerjasama dengan bank dari BRI khususnya dan beliau Pak Alfian sebagai
Kepala Cabang BRI Polda Metro Jaya. Bagaimana bentuk kerjasamanya, Mas? Baik, terima kasih Komandan. Nih, hari ini alhamdulillah kita telah melaksanakan kegiatan mudik gratis bersama Polri. Ya. Presisi tahun 2023, Iya. di mana Polri ini sudah bekerja sama juga dengan BRI. Iya. Oleh karena itu di hari ini Iya. dan juga besok total 304 bis, Pak. Wih, banyak, Ya, Mas. 304 bis. Wih. Dan itu ada 4 tujuan ya? Tujuan ya? 4 tujuan, Iya. ada Jawa Barat, Iya. kemudian Jawa Tengah, Iya. Jogja, dan Jawa Timur. Wah, hebat. Siap. Nah, ini kebetulan dari Iya. Polri kan ada kerjasama dengan BRI. Iya. Kerjasamanya itu tentunya ada MOU tersendiri, Iya. itu kerjasama, Iya. baik layanan simpanan, Iya. pinjaman, maupun fasilitas jasa bank lainnya. Baik. Nah, Iya. layanan utama bagi BRI adalah pelayanan terbaik tentunya. Baik. Dan di sisi lain, apabila ada kegiatan-kegiatan seperti Iya. ini yang melibatkan masyarakat, Iya. tentunya ada CSR dari perusahaan. CSR. Sehingga hari ini pun BRI turut serta mendukung kegiatan hari ini. Iya, Gitu, terima Komandan. kasih. Dan harapan BRI ini apa? Khususnya untuk Polda Metro Jaya itu sendiri dan para pemudik yang jumlahnya kurang lebih 26.000. 26.000, betul. Iya. Harapannya dari BRI apa saja, Mas? Betul. Harapannya yang pertama tentunya terima kasih kepada Polri yang telah Iya. mengadakan acara hari ini. Iya. Semoga Polri selalu di hati masyarakat dan Iya. selalu menjadi kebanggaan bagi masyarakat Indonesia Iya. dan selalu bisa mengayomi masyarakat. Nah, Iya. kemudian bagi masyarakat sendiri yang mudik hari ini, selamat berkumpul dengan keluarga, Iya. hati-hati di jalan dan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri Iya. 1444 Hijriah. Iya, terima kasih, Mas Alfian. Teman-teman, ini gue lagi nunggu Pak Dirlantasnya nih, Pak Latif. Dari tadi diwawancara, beliau ini yang selalu memberikan informasi tentang lalu lintas, terutama dari wilayah Jakarta menuju ke arah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Tuh, coba teman-teman lihat tuh, lagi diwawancara tuh. Sekarang kita ada di wilayah Simpang Susun Cikunir kilometer 10. Nah, kita lihat tuh. Pak Karo, sini deh. Baik, Lu tuh udah berapa lama di Des Lalu Lintas? sudah 4 tahun. 4 tahun. Nah, menurut lu nih yang keempat kali lu ngalamin tentang mudik lebaran. Betul. Kira-kira bedanya apa dengan tahun-tahun lalu? Ya, jadi Teman-teman pengen tahu tuh. ya, jadi bedanya dengan tahun-tahun lalu kebetulan kita pada tahun 2020 sudah dilanda oleh pandemi. Jadi dilanda oleh pandemi, kemudian ada larangan dari pemerintah bahwasannya warga masyarakat kita tidak diperbolehkan mudik. Jadi di sana waktu itu kita melakukan penyekatan untuk mencegah masyarakat kita mudik. Kemudian tahun 2021 juga kebijakan tersebut masih berlaku. Dan kita juga masih melakukan penyekatan yang mana warga masyarakat kita yang akan keluar dari Jakarta itu kita kembalikan ke Jakarta kembali. Kemudian pada tahun 2022 kebijakan itu sudah tahun lalu dikendorkan oleh pemerintah sehingga kita melaksanakan pengamanan sama dengan tahun sekarang. Namun kita ketahui bersama bahwasannya sangat berbeda dengan tahun 2022. Kalau tahun 2022 karena saudara-saudara kita yang non-muslim juga waktu pandemi tidak diperbolehkan untuk mudik, sehingga pada 2022 mereka ikut mudik. Contoh misalnya di Pelabuhan Merak. Nah, ketika itu pemerintah memprediksi bahwasannya yang akan mudik itu adalah yang muslim. Tetapi teman-teman yang beragama non-muslim juga ikut mudik, sehingga terjadilah kepadatan di Merak. Nah, untuk tahun 2023 ini kita lihat karena sangat berdekatan dengan tahun baru, sehingga saat ini bulan April sudah Lebaran, maka arus lalu lintas ini 2 hari ini memang terjadi peningkatan, tetapi tidak sebanyak
tahun 2022. Oke. Nah, mudah-mudahan ini lancar nantinya. Kita berharap pelayanan Direktorat Lalu Lintas khususnya Polda Metro Jaya dapat memberikan kemanfaatan khususnya para pemudik, Pak Karo sekali, yang terutama wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan mungkin ada yang ke Bali ya. Betul Dan sekali. Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekali lagi terima kasih Pak Karo. Baik, terima Lo keren banget lo. Keren. Oke, Pak Dirlantas, ini sekarang kita di hari apa nih? Rabu. Oke. Udah hampir Operasi hari ketiga operasi ketupat di terpusat, ya kan, dari Mabes Polri. Kemarin sudah Bapak Kapolri sudah membuka, dan kemarin kalau nggak salah ada mudik gratis ya, mudik gratis. Pak Dir ya. Beliau Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman. Beliau adalah jagoan lalu lintas, sudah berkali-kali ya malang melintang di dunia perlalu lintasan. Dan sekarang nih tugas lo berat nih, brother. Iya. Dari tahun ke tahun kita melaksanakan operasi ketupat. Sekarang gimana? Bedanya apa dengan yang tahun lalu? Iya, tentunya ini tahun kedua masyarakat bereforia. Iya. Setelah masa pandemi, tahun kemarin sebetulnya juga masih orang tertahan gitu. ya? Oke. Tapi sekarang ini kan sudah setelah Bapak Presiden menyatakan endemi. Nah, tentunya masyarakat itu betul-betul bereforia. Makanya ada 18,3 juta. Khususnya dari Jabodetabek yang berniat untuk mudik. Ulangi? 18,3 juta 18 juta. masyarakat Jabodetabek yang akan melaksanakan mudik. Bisa kan, gitu. jadi beli motor Mio 1 tuh, Pak. 18,3 orang itu. Orang. Nah, seluruh Indonesia kan meningkat menjadi 123 orang yang mau berkeinginan mudik. Nah, 18 jutanya ada di Jakarta ini akan menuju Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Lampung, Bali, semuanya. Yogyakarta dan seluruh Indonesia. Seluruh Karena Indonesia. transportasi ini kan bukan cuma darat. Oh, oke. Ada transportasi udara, transportasi kereta api, Siap. laut. Nah, darat inilah yang memang Iya. ada 4,3 juta sekian yang menggunakan mobil pribadi. Mobil pribadi. Dari 18,3 juta. Nah, Oke. 3, sekian juta menggunakan sepeda motor. Nah, inilah yang harus kita tahan sebetulnya, karena sepeda motor itu udahlah, jangan riskan. Kalau menggunakan sepeda motor bukan untuk jarak jauh, Iya, betul. tapi mau ke paru, ke tetangga, jarak lingkungan. Iya. Paling jauh itu harus tidak boleh lebih dari sebetulnya 10 km lah. Iya. Nah, di situ silahkan menggunakan sepeda motor untuk, tapi apalagi Iya. sudah tidak aman ditambahin dengan muatan yang berlebihan. Nah, ini tinggal pasrah sebetulnya. Karena ikhtiar menurut saya nggak ikhtiar namanya. Iya, siap. Tapi artinya pasrah, berdoa. Mudah-mudahan Iya. saudara kita yang tetap melakukan mudik itu selalu diberi keselamatan, karena Siap. ya siapa lagi yang menjaga diri kita kalau bukan diri kita gitu. Nah nih Pak Dir, kita sekarang ada di kilometer 10 nih, Iya. arah dari Jakarta ke Cikampek. Betul. Ini sudah ada berapa kendaraan yang menurut dari hitung-hitungannya Pak Dir dan anggota menuju arah Cikampek, dan apakah sudah ada kejadian? Iya, kalau perkiraan saya sudah hampir 45% sampai dengan 50% yang dari kemarin yang sudah Siap. bergerak. Mudah-mudahan malam ini yang kita perkirakan sebagai puncaknya, ya, karena tadi malam juga dapat kita kendalikan, dapat kita urai sedemikian rupa. Malam ini pun insya Allah dapat kita jaga dan kita urai sedemikian rupa sehingga masyarakat betul nyaman. Iya. Karena masyarakat itu sebetulnya itu kan ini budaya. Nah, budaya kita, dan masyarakat itu sebetulnya tidak terlalu mengeluhkan menurut saya. Ini kalau mohon maaf nih para pemudik, tidak terlalu banyak mengeluhkan kalau padat rame ya gitu. Yang penting jangan berhenti, gitu kan gitu. Nah, ini kita betul-betul dari jajaran lalu lintas Polda Metro Jaya menghendaki demikian, dan seluruh jajaran lalu lintas di seluruh Indonesia. Mereka betul-betul bisa nyaman sampai tujuan itu tujuan kita. Ya, mungkin ada beberapa tindakan yang memang tidak sedikit tidak membuat nyaman pemudik. Ada misalnya suruh putar, misalnya lagi berhenti, ya berhentinya di bawah jalan ya nggak boleh. Ini mohon maaf. Ini yang kita lakukan ini, sehingga kami betul-betul
jajaran lalu lintas seluruh Indonesia inginnya demikian. Siap. Nyaman betul, sampai tujuan selamat, Siap. sampai tujuan dengan nyaman. Tujuan kita, rasa capek mereka hilang. Ketemu dengan Tapi keluarga sebetulnya dong. makanya kalau seperti tahun 2020, 2021 kan nggak boleh mudik, sedih mereka kan, sepi jalan. Sekarang rame ya, Rame. nikmati. Nikmati. Apalagi infrastruktur yang sudah dibangun oleh pemerintah sedemikian rupa dari Trans Jawa, Trans Sumatera sudah bisa kita nikmati ya ini sebetulnya. Euforia yang luar biasa. Siap. Mari kita nikmati infrastruktur ini dengan sebaik-baiknya. Jadi nikmat betul-betul bisa kita rasakan manfaat daripada pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah ini. Oke, Pak Latif. By the way, lu kayaknya nih udah kelihatan lesu nih. Lepek, keringetan. Nggak pulang-pulang berapa hari, Pak Dir? Sama ya baru 2 malam lah. 2 malam. Tidurnya di tenda ini ya? Dari tenda ini bersama anggota. Anggota ya? Ya makan sama anggota sama-sama ya sampai nasi kotak sebegitunya lah. ya. Yang penting pelayanan kepada masyarakat. Itu puas gitu. Puas ya, lancar kan ya. Kepuasan kita kan kalau masyarakat puas. Puas ya. Polisi gitu kan. Jadi nggak ketemu anak istri nih ya selama 2 hari 2 malam ya. Ketemu sebentar. Oh sebentar. Oke. Yang sah. Yang sah. Kemudian apa? Bisa aja lo. Apa himbauan lo kepada para pemudik? Iya, tentunya pada pemudik saya mengharapkan betul kesabaran. Karena kunci sabar ini bisa menikmati mudik ini. Tapi kalau nggak sabar, pasti nggak akan nikmat. Mister Sabar. Yang penting intinya harus sabar. Karena semua orang bersama-sama menggunakan jalan yang sama. Dalam waktu yang sama. Nah, di sini akan terjadi komunikasi sosial di antara mereka. Walaupun antara mobil ini kan nggak berbicara, tapi sebetulnya gerakan-gerakan cara menyetir itu menjadi bahasa mereka gitu kan. Nah, apalagi sampai membunyikan klakson. Jadi harus sabar ya. Harus gimana membunyikan klakson, memberikan isyarat itu kan klakson itu hanya memberikan isyarat, bukan untuk memberikan suatu kebencian kan gitu. Harus sabar. Harus sabar. Intinya sabar. Kalau nggak sabar, walaupun ini jalan lenggang, ya nggak akan nikmat perjalanan mudik ini. Betul. Gila. Top banget tipsnya beliau. Dan kita berharap teman-teman para pemudik khususnya dapat bertemu dengan keluarga tercinta di kampung halaman dengan selamat dan nyaman, dan inilah merupakan bakti kepada negeri dari Polda Metro Jaya khususnya Direktorat Lalu Lintas pimpinan brother gue Latif Usman. Beliau sudah tidak diragukan lagi kepiawaiannya dalam memimpin Direktorat Lalu Lintas. Sekali lagi terima kasih. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kesiapan Ditlantas Polda Metro Jaya dalam rangka Operasi Ketupat 2023. Timeline untuk Hari Raya Idul Fitri jatuh pada Sabtu Minggu, tanggal 22 dan 23 April 2023. Puncak arus mudik diperkirakan Kamis Jumat, tanggal 20 dan 21 April 2023. Sementara puncak arus balik diperkirakan pada Rabu sore, tanggal 26 April 2023. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya melibatkan 1.500 personil dalam Operasi Ketupat 2023. Dalam rangka pengamanan Operasi Ketupat 2023, Ditlantas Polda Metro Jaya mendirikan 37 pos PAM arus mudik dan balik yang terdiri dari 8 pos PAM arus mudik tol, 6 pos PAM arus balik tol, 6 pos PAM jalan arteri, 3 pos PAM terminal, 3 pos PAM stasiun, 1 pos PAM pelabuhan, 2 pos PAM bandara, dan 5 pos PAM tempat wisata. Pos PAM jalur tol arus mudik untuk puncak arus mudik diperkirakan pada hari Kamis Jumat, tanggal 20 dan 21 April 2023. Pos jalur mudik tol ada 8 titik, meliputi pos jalur mudik di Tol Cikampek, meliputi kilometer 10, rest area kilometer 19, Cikarang Utama kilometer 29, rest area kilometer 33, dan rest area kilometer 39. Sementara untuk pos jalur mudik di Tol Merak ada di rest area Pinang kilometer 13,5 dan rest area Kucirang kilometer 14. Adapun pos jalur mudik di Tol Jagorawi ada di rest area kilometer 10 arah Bogor. CB, kepadatan arus lalu lintas dari Tol Pondok Indah
apabila arus lalu lintas dari arah tol Pondok Indah menuju Cikampek terjadi kepadatan, maka arus lalu lintas dari tol dalam kota dan tol Tanjung Priuk ditahan. Prioritas arus lalu lintas dari tol Pondok Indah. Apabila arus lalu lintas dari arah tol Tanjung Priuk menuju Cikampek terjadi kepadatan, maka arus lalu lintas dari tol dalam kota dan tol Pondok Indah ditahan. Prioritas arus lalu lintas dari tol Tanjung Priuk. Apabila arus lalu lintas dari arah tol dalam kota menuju Cikampek terjadi kepadatan, maka arus lalu lintas dari tol Pondok Indah dan tol Tanjung Priuk ditahan. Prioritas arus lalu lintas dari tol dalam kota. CB, Simpang Susun Cikunir. Apabila arus lalu lintas dari layang tol elevated terjadi kepadatan, maka arus lalu lintas dari tol dalam kota, tol Pondok Indah, dan tol Tanjung Priuk dialihkan ke jalur bawah tol Jakarta Cikampek. Dan apabila terjadi kemacetan di layang tol elevated, imbas kepadatan arus lalu lintas di kilometer 48, maka layang tol elevated ditutup. CB, rest area kilometer 19A, 33A, dan kilometer 39A, yakni penempatan personil, melakukan pengaturan dan penjagaan, antisipasi lebih awal agar kendaraan tidak parkir di bahu jalan, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pengelola terkait kapasitas parkir, dan apabila penuh, diberlakukan buka tutup. Pengendara dialihkan ke rest area kilometer 33A, melaporkan perkembangan situasi lalu lintas ke RTMC, dan menempatkan kendaraan derek, ambulans, dan patroli roda 2 dan roda 4. CB kilometer 29, yakni penempatan personil, melakukan pengaturan dan penjagaan, antisipasi lebih awal agar kendaraan tidak parkir di bahu jalan. CB arus mudik, ketika terjadi kepadatan arus lalu lintas hingga tol dalam kota, diberlakukan penutupan gerbang tol, mulai dari Tomang, Selipi, Semanggi, dan seterusnya. Diberlakukan kontraflow dari kilometer 28 hingga 47 atau kilometer 21 hingga 47. Pos PAM dan posian arus mudik jalur arteri. Ada 9 titik, yakni 2 di arteri arah Merak, 5 di arteri arah Karawang, 2 di arteri arah Bogor. PAM arus balik. Puncak balik diperkirakan pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023. Pos arus balik tol ada 6 titik. 3 titik di tol Cikampek Jakarta kilometer 19, 2 titik di arah Merak Jakarta, serta 1 titik di tol arah Bogor Jakarta. Rekayasa lalu lintas arus balik. Lalu lintas normal, anggota melakukan penjagaan dan pengaturan pada tol Jakarta Cikampek dari kilometer 47 hingga gerbang tol Halim. Dan apabila terjadi peningkatan arus, maka dilakukan kontraflow dari kilometer 47 hingga 29 sesuai dengan arahan Kakor Lantas. CB, rest area kilometer 19B, yakni penempatan personil, melakukan pengaturan dan penjagaan, antisipasi lebih awal agar kendaraan tidak parkir di bahu jalan, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pengelola terkait kapasitas parkir, dan apabila penuh, diberlakukan buka tutup. Rekayasa lalu lintas Simpang Susun Cikunir. Apabila arus lalu lintas dari arah tol Cikampek menuju tol dalam kota, tol Pondok Indah, dan tol Tanjung Priuk terjadi kepadatan pada gerbang tol, maka petugas tol menambahkan card reader dan dilakukan buka tutup di lingkar Cikunir untuk mengurangi arus menuju dalam kota. Apabila arus lalu lintas dari arah tol Cikampek menuju tol dalam kota, tol Pondok Indah, dan tol Tanjung Priuk terjadi kepadatan, maka arus lalu lintas diarahkan keluar melalui tol Bekasi Barat dan Bekasi Timur. CB, rest area kilometer 6, penempatan personil, melakukan pengaturan dan penjagaan, antisipasi lebih awal agar kendaraan tidak parkir di bahu jalan.
Pak, dengan Pak siapa Pak? Dengan Rahmat. Pak Rahmat. Ya. Mau kemana? Ke Indramayu. Dari mana mau kemana? Dari Tangsel ke Indramayu. Oh, dari Tangsel ke Indramayu. Sekarang kita ada di Cikarang Barat Pak. Kira-kira berapa lama lagi Pak? 3 jam Pak. 3 jam lagi Pak ya. Perjalanan selama ini berangkat dari Tangsel jam berapa tadi? Setengah 10. Setengah 10. Macet nggak? Nggak, lancar ya, bagus ya. Polisinya banyak nggak? Ada sih yang ngatur lalu lintas. Oh, udah pernah berhenti belum di kantor polisi? Belum. Belum. Tahu nggak mereka untuk apa di situ? Itu melayani Bapak, khususnya pemudik. Kan ke Indramayu berapa jam lagi tadi Pak? Sekitar 3 jam lagi. 3 jam. Bapak dengan siapa aja Pak? Dengan istri dan Oh, ini apa aja nih Pak? Nanti, ini pakaian oh pakaian. sama biasa. Pampers ya? Pampers. Oh, berempat ya? Iya. Ya, coba lihat anak sama istrinya. Coba sini teman-teman, kita lihat. Ih, sayang, mau apa? Hah? Mau apa, sayang? Hah? Ih, lapar ya? Iya, nggak apa-apa. Berempat nih, Pak ya? Berempat. Oke, Pak, hati-hati, Pak. Ya. Kalau udah capek, udah lelah, jangan memaksakan. Ya. Kalau ada kantor polisi, Bapak berhenti di situ. Bisa untuk istirahat, untuk melayani bapak-bapak harus mudik ke arah Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Tapi Bapak bisa berhenti, apalagi Bapak lagi bawa anak, istri. Kalau malam, sampai malam nggak ya? Enggak. Berarti sebentar lagi sore nyampe. Tapi lelah, istirahat Pak ya? Ya. Kira-kira ada yang mau disampaikan nggak buat teman-teman Pak? Pemudik khususnya? Tetap waspada. Hati-hati, pelan-pelan aja. Iya Pak. Terima kasih atas waktunya. Salam keluarga, minal aidin wal faizin. Mohon maaf saya besar.